Dia itu menjajakan agama di dalam orang yang sudah beragama, hanya untuk menggeser agama-agama orang yang didatangi, lalu dia mengklaim pakai cara-cara agama orang terdahulu. Inilah kebangetan, inilah cerita-cerita fiktif, cerita bohong. Makanya gini loh, dengan kedatangan orang-orang yang disampaikan tadi tentang Sunan Kudus, tentang Syekh Bakir, itu kalau kedatangannya Nusantara ini belum terbentuk dan Nusantara ini belum mempunyai pimpinan, atau sikap orang-orang Jawa ini masih amburadul yang belum tertata, mungkin karena dia. Lah kedatangan mereka Nusantara ini sudah ada, dan Nusantara ini sudah punya ajaran, dan Nusantara ini sudah punya raja. Apalagi kedatangan seorang Sunan Kudus. Itu loh negara Nusantara, Mojopahit, Mataram, negara Ndoho, negara Singasari, itu sudah berdiri jauh sebelum dia itu datang. Dan negara ini sudah tertata. Kan dia datang itu seolah-olah dialah yang menyempurnakan orang sini supaya beragama. Lah apakah dianggap orang-orang Jawa waktu itu nggak beragama? Terus yang kedua kalinya, kenapa dia itu menjajakan agama di dalam orang yang sudah beragama, hanya untuk menggeser agama-agama orang yang didatangi, lalu dia mengklaim pakai cara-cara agama orang terdahulu. Inilah kebangetan, inilah cerita-cerita fiktif, cerita bohong. Menjajakan agama dalam agama, Pak. Menjajakan agama di dalam agama orang yang sudah beragama, bukan menjajakan agama dalam agama. Gitu. Jadi rata-rata orang yang menjajakan agama di dalam orang yang beragama, sebenarnya dia itu menyelam sambil minum air. Itu loh asline. Nggak mungkin kalau dia tuh nggak menyelam sambil minum air, nggak mungkin. Sekarang loh, dengan kapitayan Jawa sendiri, dengan ajaran-ajaran orang Jawa sendiri, setelah dia membawa ajaran yang dari luar dimasukkan ke sini, ternyata keterangannya dia tuh tetap masih lengkap ajaran kapitayan yang ada di sini tuh. Malahan justru ajaran dari mereka itu sulit untuk dipahami dan sulit untuk diartikan. Lah orang Jawa sendiri itu agamanya itu kasunyatan kok. Jadi apa yang dikatakan itu dikerjakan, apa yang dipahami itu bisa diwujudkan kok. Nggak harus bertele-tele, nggak harus mencari-cari, nggak harus nunggu-nunggu waktu, nunggu-nunggu umur, nggak usah kok. Parahnya sekarang itu banyak orang itu mencari hidup di dalam agama, Pak. Nah, pada akhirnya sebenarnya itu ndompleng hidup untuk memuliakan dirinya dengan berlabel agama atau menjajakan agama itu. Makanya sekarang kembali lagi, ya ada memang orang-orang Jawa itu yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya seperti itu. Tapi kan tidak semua, karena ya contohnya tadi malam, dengan saya mengadakan Patrap Raja Kolocokro, yang semuanya itu saya modali sendiri, saya berani berkorban, dan pada akhirnya siswa-siswa atau murid-murid yang belajar di sini dengan sukarela untuk memberi sedikit bantuan untuk supaya kita nggak terlalu berat. Yang ketiganya, selama di sini mengadakan pertemuan rutin setiap malam Senin, belum ada kok di antara murid-murid saya tak tarik iuran, terus tak iming-imingi dengan pahala, nggak pahala, dengan amal, dengan untuk membangun ini, untuk membuat ini. Dan saya pernah menyampaikan, ya paling tidak itu namanya guru, ya kita gimana supaya guru itu ada sedikit pemasukan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan pada semua murid saya. Karena yang kita ajarkan, yang kita sampaikan ke murid-murid terutama itu untuk bagaimana supaya kita tuh bisa mengenali diri
Dan setelah itu untuk menanamkan kepercayaan, dengan percaya itulah apa yang dikehendaki, kepengen sukses, kepengen maju, kepengen lebih cerdas. Nah, dengan kesuksesan, dengan kemajuan dan kecerdasan mereka itulah, maka kalaupun rezekinya seret akan tertata, kalaupun penuh dengan masalah, maka masalah itu akan berani menghadapi dan berani menyelesaikan. Itu ajaran yang sebenarnya, yang benar mestinya. Nah, kalau rezeki yang seret, masalah yang banyak, terus diajari untuk membaca tulisan, dan bacaan itu enggak cukup sekali, harus diulang-ulang 1000 kali, 4000 kali. Kadang masih dibelok-belokkan juga. Nah, makanya rezekinya malah enggak lancar, masalahnya malah enggak ruwet karena belum sempat untuk menyelesaikan. Oh, nggih, monggo. Nggih. Ini ada kabar baru Pak ini. Nggih. Terobosan gebrakan dari Menteri Agama. Nggih. Bahwa KUA Nggih. yang selama ini kan menjadi kantor pencatat nikah Urusan bagi agama. orang Islam sekarang. Nggih. Nah, sekarang Menteri Agama itu membuat gebrakan bahwa nanti KUA ini akan dijadikan tempat pencatat nikah untuk semua agama. Dan ini saya kira terobosan yang sangat luar biasa, Pak. Nah, memang kalau melihat dari logonya Nggih, KUA, betul. kantor urusan agama, mestinya itu bukan satu agama saja yang harus dicatat di situ atau ya diurus. Mestinya ya karena itu adalah program negara. Ya mestinya semua agama harus dicatat di situ. Jadi wacana ini kalau mau direalisasikan, ya dari dulu saya setuju. Nah. Karena saya juga sering bertanya-tanya sendiri di dalam hati saya. Ya, Menteri Agama ini luar biasa. Pelangkatnya KUA, tapi kenapa kok hanya satu agama yang diurusi? Sedangkan di negara kita itu ada 5. Ada berapa agama, kepercayaan, ya, termasuk Pak, kepercayaan Nggih. dan lain sebagainya. Karena agama pun sebenarnya juga kepercayaan. Nggih. Mudah-mudahan segera direalisasi Pak Darno. Ya mudah-mudahan, tapi ya itu nanti konsekuensinya ya mungkin banyak yang protes karena ada salah satu agama yang merasa dirugikan. Betul, pasti Pak. Ya itu. Padahal tidak rugi. Ya mestinya ya nggak rugi Pak, tapi kan merasa dia disaingi, makanya aneh. Orang yang beragama salah satu agama mau mencela, mau mencemooh, mau mengkritik, tapi kenapa di saat dikritik orang lain, di saat dicela orang lain, di saat dicemooh orang lain, kok dia nggak terima terus ngumpul balane? Dan kadang-kadang dia mempunyai majelis juga. Nggih. Karena ini berseberangan dengan kepercayaan mereka, dengan agama mereka, dilaporkan ke majelis supaya majelis itu nangkap orang itu. Ini mau beragama atau mau tangkep-tangkepan? Nah, terus apakah kita itu, setiap orang itu harus mempunyai kepercayaan yang satu? Kan nggak bisa, makan saja nggak bisa. Kita harus sama selera kita. Nggih. Apalagi ini urusan hati, urusan kepercayaan. Tapi dulu sebelum ada, ya maaf bukannya saya itu benci dengan agama ini. Karena oknumnya itu banyak yang membenci sebenarnya. Karena sesuai dengan syariat agama itu yang dibawa Rasul. Karena saya tidak membicarakan Nabi, membicarakan Rasul. Karena Rasul adalah rasa. Kalau syariat dari rasa, agama itu tujuannya kita itu saling merasakan satu dengan yang lain. Dan itu ajarannya. Sampai sifatnya mau saja Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Nah kita itu lupa, kita itu ada. Kita itu dinamakan hidup. Itu juga hasil dari kasih dan sayang. Disebabkan dari Rahman dan Rahim. Tapi kenapa setelah kita itu ada dan kita itu sudah mempunyai ilmu, katakan, atau kepercayaan yang menganut sejarah cerita masa lalu, kalau perjalanan itu nggak sesuai dengan perjalanan masa lalu, kita dianggap sesat.
Lah apakah perjalanannya harus niru itu ataukah kita tuh memakai rasa?